Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini 18 Juni 2022. Kebenaran firman Tuhan mengambil tema meliciki Tuhan. Bapak Ibu, Allah itu benar-benar hidup dan nyata. Tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh telah mengalami keberadaan Allah. Pada umumnya, orang hanya berteori tentang Allah dari pengetahuannya semata. Dan Allah seperti membiarkan hal ini. Sama dengan banyak orang yang tidak percaya adanya setan atau kuasa kegelapan. Dan kuasa gelap, yaitu setan dan roh-roh jahat, itu juga tidak selalu terang-terangan tampil. Apalagi di negara-negara barat yang semua harus dilogikakan. Segala sesuatu yang tidak terverifikasi atau tidak terbukti ala sains dianggap nonsens. Sehingga manusia menjadi rasionalistis. Disinilah terbangun filsafat nihilistis atau nihilisme. Nihilisme adalah filsafat yang menyatakan bahwa Allah atau dewa-dewa itu tidak ada atau tidak perlu ada. Sehingga tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mau ekstrim untuk mengalami Tuhan. Biasanya terbentur pada satu titik dan tidak mau meneruskan perjuangan untuk mengalami Tuhan. Sebab ketika seseorang berjuang untuk mau mengalami Tuhan, ia melihat bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan sepertinya sama saja dengan dirinya. Dan Allah sepertinya sukar diraih, sukar dicapai. Padahal kalau kita melihat dunia kegelapan, orang mencari ilmu kesaktian, kekebalan tubuh, kedikdayaan, mencari kuasa gelap, mereka tidak mudah menyerah. Namun ada orang yang betul-betul nekat. Mereka puasa, tidur di kuburan, pergi ke tempat keramat, masuk hutan selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Makannya pun dedaunan. Dan kenyataannya mereka bisa bertemu dengan kuasa-kuasa tertentu. Tidak mudah juga ternyata untuk mendapat kanarugan. Maksud saya kanuragan, ilmu kesaktian atau apapun namanya. Jadi ada orang yang setengah-setengah. Kesaktiannya pun setengah-setengah atau tidak mendapatkan sama sekali. Tapi ada yang nekat, gila-gilaan, sungguh-sungguh, maka dia juga bisa mendapatkan kesaktian yang sungguh-sungguh juga. Allah kita bukan Allah yang murahan. Allah melihat seberapa kita memiliki kesungguhan untuk mencari Dia. Bapak Ibu, harga untuk menemukan Allah adalah segenap hidup kita. Sejatinya segenap hidup kita pun kalau dihargai itu belum cukup untuk membayar harga menemukan Allah. Tetapi di dalam kemurahannya Allah mau ditemukan. Walaupun harga yang dipersembahkan itu belumlah memadai, belumlah cukup. Di Lukas 14 Tuhan Yesus berkata, hitung dulu anggarannya kalau kamu mau ikut aku. Artinya hitung dulu anggarannya, berapa harga yang harus kita bayar untuk menemukan Allah. Sebab akulah jalan, hodos, akulah kebenaran, truth, aletheia, dan akulah hidup, zoe, hidup yang berkualitas. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Harus melalui Yesus. Nah, berapa harganya? Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 7-9, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Segenap hidup. Ini terkait dengan Matius 19 ketika orang kaya itu berkata, Tuhan, aku mau memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan menjawabnya, kamu tahu berapa harganya? Segenap hidupmu. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Tetapi orang itu tidak sanggup karena hatinya sudah terpasung, terbelenggu oleh kekayaan. Tuhan kemudian berkata, bagi manusia mustahil,
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kamu mau saja, bersedia saja, maka belenggu-belenggu dalam jiwamu tahap demi tahap akan dilepaskan. Bapak Ibu bersyukur Tuhan mengerti bahwa kita tidak bisa langsung membayar dengan seluruh hidup. Kita perlu proses belajar kebenaran, mengalami Tuhan lewat doa. Sampai akhirnya kita bisa berkata, segenap hidupku Engkau ambil Tuhan. Engkau gairah hidupku. Sekarang gairah kita masih macam-macam. Gairah karir, studi, berumah tangga, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh studi, karir, atau berumah tangga, tetapi semua kita lakukan untuk Tuhan. Bayangkan, seandainya kita sekarang berada di ujung maut, dalam keadaan sekarat dan pasti mati. Jangan-jangan saat itu baru kita berani berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Tapi itu tidak bisa diterima karena kita tidak menyerahkan secara natural. Itu licik. Saat kepepet baru menyerahkan hidup. Mestinya sejak kita tidak kepepet seperti sekarang ini. Ketika masih banyak kompetitor, pesaing, opsi, kita berani berkata, aku memilihmu Tuhan. Baru itu namanya serius. Bapak Ibu, jangan meliciki Tuhan dengan berkata, nanti Tuhan, sekarang sepertinya belum. Atau sekarang aku belum sanggup Tuhan, aku masih manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Yang penting kita mau dulu, ada tekad dulu untuk menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan. Maka Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kita harus mengasihi dulu. Tuhan akan menggarap kita. Tapi mengasihi Tuhan itu bisa kita lakukan sejak sekarang. Sedini mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, jangan menunda. Orang-orang muda, kamu jangan merasa terlalu muda, terlalu dini untuk mengambil keputusan gila-gilaan, nekat mencintai Tuhan. Tidak ada kata terlalu dini. Dan bagi orang yang tua, yang sudah berlanjut umur, jangan berkata, saya sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat kalau kita masih punya kesempatan untuk berubah. Bapak Ibu, Allah melihat seberapa kita memiliki kesungguhan untuk mencari Dia. Maka jangan meliciki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.